Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 10. Hari ini kalian akan belajar materi ekosistem, yaitu daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Jadi, daur biogeokimia ini adalah suatu siklus mineral atau senyawa yang berlangsung baik itu secara biologis, geologis, dan kimiawi untuk memastikan bahwa keseimbangan dan keberadaan senyawa atau mineral tersebut tetap terjaga di bumi. Ya, jadi dengan adanya daur biogeokimia, unsur-unsur kimia yang penting bagi keberlangsungan kehidupan tetap tersedia di bumi, sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Namun jika daur ini terhenti, proses kehidupan juga akan berhenti. Jadi kelancaran daur biogeokimia ini sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Adapun daur biogeokimia yang akan kalian pelajari itu terdiri atas daur nitrogen, daur air, daur oksigen dan karbon dioksida, daur sulfur, serta daur fosfor. Daur nitrogen. Nitrogen di atmosfer itu jumlahnya sangat melimpah, ya, yaitu sekitar 78%. Nah, nitrogen di atmosfer ini dalam bentuk N2 atau gas nitrogen, ya. Nah, walaupun jumlahnya itu sangat melimpah, namun tidak semua makhluk hidup itu dapat memanfaatkan nitrogen secara bebas, ya. Adapun nitrogen ini di dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun dari asam amino yang nantinya akan membentuk protein di dalam tubuh, ya. Nah, perhatikan nitrogen bebas itu juga dapat bereaksi dengan hidrogen ataupun dengan oksigen, ya, dengan bantuan kilat atau petir, ya, yang nantinya akan membentuk NO2 ataupun NH2 yang akan turun bersama air hujan, ya, dan kemudian melanjutkan siklus nitrogen itu di dalam tanah, ya. Nah, adapun organisme yang mampu memanfaatkan nitrogen secara bebas, ya, contohnya itu adalah bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium itu dapat menambat nitrogen secara langsung, ya, dengan cara bersimbiosis dengan bintil akar dari tanaman leguminosae atau tanaman polong-polongan. Contohnya misalkan tanaman kacang tanah, ya. Hasil dari fiksasi nitrogen ini nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk menyuburkan tanaman tersebut, ya. Tidak hanya bakteri Rhizobium yang dapat menambat nitrogen secara langsung, ada juga bakteri tanah yang mampu memanfaatkan nitrogen secara langsung. Contohnya adalah ada Azotobacter yang bersifat aerob, kemudian ada Clostridium yang bersifat anaerob, kemudian juga ada ganggang hijau biru seperti Nostoc dan Anabaena, ya. Perhatikan untuk hasil dari fiksasi nitrogen, yaitu berupa senyawa amonia atau NH3, ya, yang nantinya akan terionisasi menjadi amonium, ya. Proses pengubahan dari nitrogen menjadi amonium inilah disebut sebagai amonifikasi. Proses amonifikasi tidak hanya berasal dari fiksasi nitrogen saja, namun juga berasal dari hewan atau misalkan tumbuhan yang sudah mati, ya, yang nantinya akan diuraikan atau terdekomposisi, ya, menjadi senyawa amonium, ya. Nah, perhatikan untuk amonium itu sebenarnya ada yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena apa? Karena amonium ini nanti akan dimanfaatkan, ya, atau digunakan sebagai bahan dasar bakteri nitrifikasi, ya. Nah, amonium itu akan diubah, ya, menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi dalam keadaan aerob atau membutuhkan oksigen. Namun sebelumnya, sebelum dirubah menjadi nitrat, amonium akan dirubah dulu menjadi nitrit, ya, yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian nitrit ini akan dirubah menjadi nitrat dengan bantuan
nitrobakter ya. Nah, nitrat inilah yang nantinya akan diserap oleh akar tanaman ya dalam proses asimilasi ya. Proses asimilasi ini adalah proses pengubahan senyawa nitrat organik ya yang nantinya akan digunakan untuk menyusun asam amino dan protein di dalam tanaman ya. Adapun makhluk hidup yang lain seperti hewan herbivora ya akan mendapatkan nitrogen itu apabila memakan tanaman tersebut ya. Dan hewan-hewan yang lain itu nanti akan berpindah ya dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Nah, perhatikan untuk proses nitrifikasi itu pastinya membutuhkan oksigen ya. Namun apabila di dalam tanah itu oksigennya kurang, maka nitrat akan dirubah oleh bakteri denitrifikan dalam proses denitrifikasi ya. Jadi denitrifikasi ini adalah proses pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer ya, karena di dalam tanah kondisinya itu adalah kekurangan oksigen. Seperti itu. Adapun bakteri yang berperan dalam denitrifikasi yaitu contohnya Pseudomonas denitrificans, kemudian ada Thiobacillus denitrificans dan lain-lain ya. Kemudian siklus nitrogen akan berlanjut terus-menerus ya, seperti itu.